Audiobook Ocean. Dengarkan novel santai. Terima kasih untuk mengikuti dan tidak melintasi iklan. Sherlock Holmes, petualangan klien terkenal. Petualangan klien yang terkenal bagian 2. Saya pikir saya berdiri terpaku selama beberapa saat. Kemudian saya memiliki ingatan yang membingungkan tentang merampas kertas, tentang orang yang belum saya bayar, dan akhirnya berdiri di ambang pintu toko kimia ketika saya membuka paragraf yang menentukan itu. Begini caranya. Kami mengetahui dengan menyesal bahwa Mr. Sherlock Holmes, detektif swasta terkenal, pagi ini menjadi korban serangan mematikan yang membuatnya berada dalam posisi genting. Terjadi sekitar pukul 12 di Regent Street, di luar Cafe Royal. Penyerangan dilakukan oleh 2 pria bersenjatakan tongkat, dan Mr. Holmes dipukuli di bagian kepala dan badan, menerima luka yang menurut dokter paling serius. Dibawa ke rumah sakit Charing Cross, dan kemudian bersikeras untuk dibawa ke kamarnya di Baker Street. Para penjahat yang menyerangnya tampaknya adalah pria berpakaian sopan yang melarikan diri dari para pengamat dengan melewati Cafe Royal dan keluar ke Glaciose Street di belakangnya. Tidak diragukan lagi mereka adalah anggota persaudaraan kriminal yang sering meratapi aktivitas dan kecerdikan orang yang terluka itu. Saya tidak perlu mengatakan bahwa mata saya hampir tidak melirik paragraf sebelum saya melompat ke dalam bendi dan sedang dalam perjalanan ke Baker Street. Saya menemukan Sir Leslie Oakeshott, ahli bedah terkenal di aula dan Broghamnya menunggu di pinggir jalan. Tidak ada bahaya langsung, adalah laporannya. 2 luka kulit kepala terkoyak dan beberapa memar yang cukup parah. Beberapa jahitan diperlukan. Morfin telah disuntikkan dan ketenangan sangat penting, tetapi wawancara beberapa menit tidak akan dilarang sama sekali. Dengan izin ini saya mencuri ke dalam ruangan yang gelap. Penderitanya terjaga, dan saya mendengar nama saya dengan bisikan parau. Tirainya 3/4 ke bawah, tetapi 1 sinar matahari menembus miring dan mengenai kepala pria yang terluka yang diperban itu. Tambalan merah telah membasahi kompres linen putih. Aku duduk di sampingnya dan menundukkan kepalaku. "Baiklah, Watson. Jangan terlihat ketakutan," gumamnya dengan suara yang sangat lemah. "Tidak seburuk kelihatannya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Aku agak ahli dengan 1 tongkat, seperti yang kau tahu. Aku mengambil sebagian besar dari mereka dengan waspada. Itu adalah orang kedua yang terlalu berlebihan bagiku. Apa yang bisa kulakukan, Holmes? Tentu saja, orang terkutuk itu yang mengaturnya. Aku akan pergi dan menghajarnya kalau kau memberi perintah." "Watson tua yang baik." "Tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa di sana kecuali polisi menangkap orang-orang itu. Tapi pelarian mereka telah dipersiapkan dengan baik. Kita bisa yakin akan hal itu. Tunggu sebentar. Aku sudah punya rencana. Yang pertama masalahnya adalah melebih-lebihkan cedera saya. Mereka akan mendatangi Anda untuk berita. Taruh di tebal, Watson. Beruntung jika saya menjalani minggu ini, gegar otak, delirium, apa yang Anda suka. Anda tidak bisa berlebihan." "Tapi Tuan Leslie Oakeshott." "Oh, dia baik-baik saja. Dia akan melihat sisi terburukku. Aku akan menjaganya." "Ada yang lain?" "Ya. Beritahu Shinwell Johnson untuk menyingkir dari gadis itu. Gadis-gadis cantik itu akan mengincarnya sekarang. Mereka tahu, tentu saja, bahwa dia bersamaku dalam kasus ini. Jika mereka berani melibatkanku, kemungkinan besar mereka tidak akan mengabaikannya. Itu mendesak. Lakukan malam ini. Aku akan pergi sekarang. Ada lagi. Letakkan pipaku di atas meja dan sandal tembakau." "Baik."
Datanglah setiap pagi dan kita akan merencanakan kampanye kita. Saya mengatur dengan Johansson malam itu untuk membawa Miss Winter ke pinggiran kota yang tenang dan memastikan dia bersembunyi sampai bahaya berlalu. Selama 6 hari publik mendapat kesan bahwa Holmes berada di ambang kematian. Buletinnya sangat serius dan ada paragraf yang menyeramkan di koran. Kunjungan saya yang terus-menerus meyakinkan saya bahwa itu tidak seburuk itu. Tubuhnya yang kurus dan tekadnya yang kuat bekerja dengan sangat baik. Dia pulih dengan cepat, dan kadang-kadang saya curiga bahwa dia benar-benar menemukan dirinya lebih cepat daripada yang dia pura-pura, bahkan bagi saya. Ada garis rahasia yang aneh pada pria itu yang menyebabkan banyak efek dramatis, tetapi bahkan membuat teman terdekatnya menebak-nebak apa rencananya yang sebenarnya. Dia mendorong secara ekstrim aksioma bahwa satu-satunya komplotan yang aman adalah dia yang membuat plot sendiri. Saya lebih dekat dengannya daripada orang lain, namun saya selalu sadar akan jarak di antara keduanya. Pada hari ke-7 jahitannya dilepas, meskipun ada laporan erisipelas di koran sore. Surat kabar sore yang sama memiliki pengumuman yang saya terikat, sakit atau sehat, untuk dibawa ke teman saya. Itu hanya di antara penumpang di kapal Cunard Ruritania, mulai dari Liverpool pada hari Jumat, adalah Baron Adelbert Gruner, yang memiliki beberapa bisnis keuangan penting untuk diselesaikan di Amerika Serikat sebelum pernikahannya yang akan datang dengan Nona Violet de Merville, putri satu-satunya, Delel. Pandangan dingin dan terkonsentrasi pada wajahnya yang pucat, yang memberitahuku bahwa itu memukulnya dengan keras. Jumat, dia menangis. Hanya 3 hari yang cerah. Aku yakin bajingan itu ingin menghindari bahaya. Tapi dia tidak mau, Watson. Demi Tuhan Harry, dia tidak mau. Sekarang, Watson, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Aku di sini untuk dimanfaatkan, Holmes. Kalau begitu, habiskan 24 jam berikutnya untuk mempelajari tembikar Cina secara intensif. Dia tidak memberikan penjelasan dan saya tidak meminta apapun. Melalui pengalaman panjang saya telah mempelajari kebijaksanaan kepatuhan. Tetapi ketika saya telah meninggalkan kamarnya, saya berjalan menyusuri Baker Street, memikirkan bagaimana saya harus melaksanakan perintah yang begitu aneh. Akhirnya saya pergi ke perpustakaan London DST, James Square, menyerahkan masalah itu kepada teman saya Lomas, supustakawan, dan berangkat ke kamar saya dengan buku yang bagus di bawah lengan saya. Dikatakan bahwa pengacara yang menjejalkan kasus dengan sangat hati-hati sehingga dia dapat memeriksa saksi ahli pada hari Senin telah melupakan semua pengetahuan paksanya sebelum hari Sabtu. Tentu saja saya tidak suka sekarang untuk berpose sebagai otoritas atas keramik. Namun sepanjang malam itu, dan sepanjang malam itu dengan jeda singkat untuk istirahat, dan sepanjang pagi berikutnya saya menghisap pengetahuan dan memasukkan nama ke dalam ingatan. Di sana saya belajar tentang tanda-tanda seniman dekorator besar, misteri tanggal siklus, tanda-tanda Hangu dan keindahan Yunglo, tulisan-tulisan Tanging, dan keagungan dari periode primitif dari Sung dan Yuan. Saya ditugasi dengan semua informasi ini ketika saya menelepon Holmes malam berikutnya. Dia sudah bangun dari tempat tidur sekarang, meskipun Anda tidak akan menduganya dari laporan yang diterbitkan, dan dia duduk dengan kepala yang banyak diperban bertumpu pada tangannya di kedalaman kursi berlengan favoritnya. "Wah, Holmes," kataku, "kalau ada yang percaya surat-surat itu, kau sekarat." "Itulah," katanya, "kesan yang ingin kusampaikan." "Dan sekarang, Watson, apakah kau sudah mempelajari pelajaranmu?" "Setidaknya aku sudah mencoba." "Bagus. Anda bisa melanjutkan percakapan cerdas tentang masalah ini." "Saya percaya saya bisa." "Kalau begitu, berikan aku kotak kecil dari rak perapian itu." Dia membuka tutupnya dan mengeluarkan benda kecil yang dibungkus dengan sangat hati-hati dengan sutra timur yang halus. Ini dia buka dan memperlihatkan piring kecil halus dengan warna biru tua yang paling indah. "Perlu penanganan yang hati-hati, Watson. Ini adalah tembikar kulit telur asli dari dinasti Ming.
Tidak ada bagian yang lebih baik yang pernah melewati Christie's. Satu set lengkap ini akan bernilai uang tebusan raja. Sebenarnya, diragukan apakah ada satu set lengkap di luar istana Kekaisaran Peking. Pemandangan ini akan membuat ahli sejati menjadi liar. Apa yang harus saya lakukan dengan itu? Holmes memberiku sebuah kartu yang bertuliskan Dr. Hilbarton, 369 Half Moon Street. Itu nama Anda untuk malam ini, Watson. Anda akan memanggil Baron Gruner. Saya tahu kebiasaannya, dan pada pukul 7:30 dia mungkin akan melepaskan diri. Sebuah catatan akan memberitahunya sebelumnya bahwa Anda akan menelepon, dan Anda akan mengatakan bahwa Anda membawakan dia spesimen dari set Cina Ming yang benar-benar unik. Anda mungkin juga seorang medis, karena itu adalah bagian yang dapat Anda mainkan tanpa duplikasi. Anda adalah seorang kolektor, set ini memiliki datanglah. Anda telah mendengar tentang minat Baron pada masalah ini, dan Anda tidak menolak untuk menjual dengan harga tertentu. Berapa harga? Ditanya dengan baik, Watson. Anda pasti akan jatuh tersungkur jika tidak mengetahui nilai barang dagangan Anda sendiri. Piring ini diberikan untuk saya oleh Sir James, dan saya mengerti dari koleksi kliennya. Anda tidak akan melebih-lebihkan jika Anda mengatakan bahwa itu hampir tidak dapat ditandingi di dunia. Saya mungkin bisa menyarankan agar set itu dinilai oleh seorang ahli. Bagus sekali, Watson. Anda gemilang hari ini. Sarankan Christie atau Sotheby. Kelezatan Anda mencegah Anda memberi harga untuk diri Anda sendiri. Tapi jika dia tidak mau melihatku, oh, ya, dia akan menemuimu. Dia memiliki mania koleksi dalam bentuknya yang paling akut, dan terutama mengenai hal ini, di mana dia adalah otoritas yang diakui. Duduklah, Watson, dan aku akan mendiktekan suratnya. Tidak perlu jawaban. Anda hanya akan mengatakan bahwa Anda akan datang, dan mengapa. Itu adalah dokumen yang mengagumkan, pendek, sopan, dan merangsang keingintahuan penikmatnya. Seorang utusan distrik telah dikirim dengan sepatutnya. Pada malam yang sama, dengan piring berharga di tangan saya dan kartu Dr. Hilbarton di saku saya memulai petualangan saya sendiri. Rumah dan pekarangan yang indah menunjukkan bahwa Baron Gruner, seperti yang dikatakan Sir James, adalah orang yang sangat kaya. Sebuah perjalanan panjang yang berkelok-kelok, dengan tepian semak-semak langka di kedua sisinya, terbuka ke sebuah alun-alun besar berkerikil yang dihiasi patung-patung. Tempat itu telah dibangun oleh seorang raja emas Afrika Selatan pada masa ledakan besar, dan rumah panjang dan rendah dengan menara di sudutnya, meskipun merupakan mimpi buruk arsitektural, memiliki ukuran dan kekokohan yang mengesankan. Seorang kepala pelayan yang akan menghiasi bangku uskup mempersilakan saya masuk, dan menyerahkan saya kepada seorang bujang berpakaian mewah yang mengantar saya ke hadapan Baron. Dia berdiri di depan terbuka sebuah kotak besar yang berdiri di antara jendela dan yang berisi sebagian dari koleksi Cinanya. Dia berbalik saat aku masuk dengan vas coklat kecil di tangannya. "Silakan duduk, dokter," katanya. Saya melihat-lihat harta saya sendiri dan bertanya-tanya apakah saya benar-benar mampu menambahkannya. Spesimen tang kecil ini, yang berasal dari abad ke-7, mungkin menarik bagi Anda. Saya yakin Anda tidak pernah melihat pengerjaan yang lebih halus atau glasir yang lebih kaya. Apakah Anda membawa piring Ming yang Anda bicarakan? Saya dengan hati-hati membukanya dan menyerahkannya kepadanya. Dia duduk di mejanya, menepikan lampu, karena hari mulai gelap dan bersiap untuk memeriksanya. Saat dia melakukannya, cahaya kuning menerpa wajahnya sendiri, dan saya dapat mempelajarinya dengan nyaman. Dia tentu saja pria yang sangat tampan. Reputasi kecantikannya di Eropa memang pantas didapatkan. Sosoknya tidak lebih dari ukuran sedang, tetapi dibangun di atas garis yang anggun dan aktif. Wajahnya berkulit gelap, hampir ketimuran, dengan mata besar, gelap, dan sayu yang mungkin dengan mudah memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi wanita.
rambut dan kumisnya hitam legam, yang terakhir pendek, runcing, dan dicukur dengan hati-hati. Raut wajahnya teratur dan menyenangkan, kecuali mulutnya yang lurus dan berbibir tipis. Jika aku pernah melihat mulut seorang pembunuh, itu ada di sana, luka yang kejam dan keras di wajah, padat, tak terhindarkan, dan mengerikan. Dia keliru untuk melatih kumisnya menjauh darinya, karena itu adalah sinyal bahaya alam yang ditetapkan sebagai peringatan bagi korbannya. Suaranya menarik dan perilakunya sempurna. Dalam usia saya seharusnya menempatkan dia di atas 30, meskipun catatannya kemudian menunjukkan bahwa dia 42. Sangat bagus, katanya akhirnya. Dan Anda mengatakan Anda memiliki satu set berisi 6 yang sesuai. Yang membuat saya bingung adalah bahwa saya seharusnya tidak pernah mendengar tentang spesimen yang luar biasa seperti itu. Saya hanya tahu satu di Inggris yang cocok dengan ini, dan itu pasti tidak mungkin ada di pasaran. Apakah tidak bijaksana jika saya bertanya kepada Anda, Dr. Hill Barton, bagaimana Anda mendapatkan ini? Apakah itu penting? Tanyaku, dengan sikap ceroboh yang bisa kukerahkan. Anda dapat melihat bahwa karya itu asli, dan, mengenai nilainya, saya puas dengan penilaian seorang ahli. Sangat misterius, katanya, dengan kilatan curiga dari matanya yang gelap. Dalam berurusan dengan objek dengan nilai seperti itu, seseorang secara alami ingin mengetahui semua tentang transaksi itu. Keaslian barang itu pasti. Saya tidak ragu sama sekali tentang itu. Tapi andai kata, saya harus mempertimbangkan setiap kemungkinan bahwa itu harus membuktikan setelah itu bahwa Anda tidak punya hak untuk menjual. Saya akan menjamin Anda terhadap klaim semacam itu. Itu, tentu saja, akan membuka pertanyaan tentang berapa nilai jaminan Anda. Para bankir saya akan menjawabnya. Begitu. Namun seluruh transaksi itu menurut saya agak tidak biasa. Kamu bisa berbisnis atau tidak, kataku, dengan acuh tak acuh. Saya telah memberi Anda tawaran pertama karena saya mengerti bahwa Anda adalah seorang ahli, tetapi saya tidak akan mengalami kesulitan di tempat lain. Siapa yang memberitahumu bahwa aku seorang ahli? Saya tahu Anda telah menulis buku tentang masalah itu. Apakah kamu sudah membaca bukunya? Tidak. Dear saya, ini menjadi semakin sulit bagi saya untuk mengerti. Anda adalah seorang penikmat dan kolektor dengan barang yang sangat berharga dalam koleksi Anda, namun Anda tidak pernah bersusah payah untuk berkonsultasi dengan satu buku yang akan memberitahu Anda tentang arti sebenarnya dan nilai dari apa yang Anda pegang. Bagaimana Anda menjelaskannya? Saya orang yang sangat sibuk. Saya seorang dokter praktek. Itu bukan jawaban. Jika seorang pria memiliki hobi, dia akan mengikutinya, apapun minatnya yang lain. Anda mengatakan dalam catatan Anda bahwa Anda adalah seorang ahli. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji Anda? Saya berkewajiban memberitahu Anda, dokter, jika Anda memang seorang dokter, bahwa insiden itu menjadi semakin mencurigakan. Saya ingin bertanya apa yang Anda ketahui tentang Kaisar Shomu dan bagaimana Anda mengasosiasikannya dengan Shosoin dekat Nara. Astaga, apakah itu membingungkan Anda? Ceritakan sedikit tentang dinasti Wei Utara dan tempatnya dalam sejarah keramik. Aku melompat dari kursiku dalam simulasi kemarahan. Ini tidak dapat ditolerir, Tuan, kata saya. Saya datang ke sini untuk membantu Anda, dan bukan untuk diperiksa seolah-olah saya adalah anak sekolah. Pengetahuan saya tentang mata pelajaran ini mungkin hanya kalah dari Anda, tetapi saya pasti akan melakukannya. Tidak menjawab pertanyaan yang telah diajukan dengan cara yang begitu ofensif. Dia menatapku dengan mantap. Kelesuan telah hilang dari matanya. Mereka tiba-tiba melotot. Ada kilau gigi dari antara bibir yang kejam itu. Apa permainannya? Anda di sini sebagai mata-mata. Anda adalah utusan Holmes.
Ini tipuan yang Anda mainkan untuk saya. Orang itu sedang sekarat, saya dengar, jadi dia mengirimkan peralatannya untuk mengawasi saya. Anda telah masuk ke sini tanpa izin, dan, demi Tuhan, Anda mungkin merasa lebih sulit untuk keluar daripada masuk. Dia telah melompat berdiri, dan aku melangkah mundur, menguatkan diri untuk serangan, karena pria itu sangat marah. Dia mungkin sudah mencurigai saya sejak awal, tentu pemeriksaan silang ini telah menunjukkan kebenaran kepadanya, tetapi jelas bahwa saya tidak bisa berharap untuk menipu dia. Dia memasukkan tangannya ke laci samping dan mengobrak-abrik dengan marah. Kemudian sesuatu menyentuh telinganya, karena dia berdiri mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, dia menangis. Ah, dan berlari ke kamar di belakangnya. 2 langkah membawa saya ke pintu yang terbuka, dan pikiran saya akan selalu membawa gambaran yang jelas tentang pemandangan di dalamnya. Jendela yang mengarah ke taman terbuka lebar. Di sampingnya, tampak seperti hantu yang mengerikan, kepalanya diikat dengan perban berdarah, wajahnya pucat pasi, berdiri Sherlock Holmes. Detik berikutnya dia melewati celah, dan aku mendengar derap tubuhnya di antara semak-semak laurel di luar. Dengan raungan amarah tuan rumah mengejarnya ke jendela yang terbuka. Kemudian, itu dilakukan dalam sekejap, namun saya melihatnya dengan jelas. Sebuah lengan seorang wanita, menembak dari antara dedaunan. Pada saat yang sama Baron mengeluarkan teriakan yang mengerikan, teriakan yang akan selalu terngiang di ingatanku. Dia menepuk kedua tangannya ke wajahnya dan bergegas mengitari ruangan, membenturkan kepalanya dengan mengerikan ke dinding. Kemudian dia jatuh di atas karpet, berguling dan menggeliat, sementara jeritan demi jeritan bergema di seluruh rumah. Air! Demi Tuhan, air! Adalah seruannya. Saya mengambil botol dari meja samping dan bergegas membantunya. Pada saat yang sama kepala pelayan dan beberapa bujang berlari masuk dari aula. Saya ingat bahwa salah satu dari mereka pingsan ketika saya berlutut di samping pria yang terluka itu dan memalingkan wajah mengerikan itu ke cahaya lampu. Vitriol memakannya di mana-mana dan menetes dari telinga dan dagu. Satu mata sudah putih dan berkaca-kaca. Yang lainnya merah dan meradang. Fitur-fitur yang saya kagumi beberapa menit sebelumnya sekarang seperti lukisan indah di mana seniman telah melewati spons basah dan kotor. Mereka kabur, berubah warna, tidak manusiawi, mengerikan. Dalam beberapa kata saya menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi, sejauh menyangkut serangan vitriol. Beberapa telah memanjat melalui jendela dan yang lainnya bergegas keluar ke halaman rumput, tetapi hari sudah gelap dan hujan mulai turun. Di sela-sela teriakannya, korban mengamuk dan mengoceh melawan pembalas dendam. Kucing neraka itu, Kitty Winter, dia menangis. Oh, iblis betina! Dia akan membayarnya? Dia akan membayarnya? Oh, Tuhan di surga, rasa sakit ini lebih dari yang bisa kutanggung. Saya membasuh wajahnya dengan minyak, meletakkan gumpalan kapas di permukaan yang mentah, dan menyuntikkan morfin. Semua kecurigaan terhadapku hilang dari benaknya di hadapan keterkejutan ini, dan dia berpegangan ke tanganku seolah-olah aku masih memiliki kekuatan untuk menjernihkan mata ikan mati yang menatapku. Aku bisa menangisi kehancuran seandainya aku tidak mengingat dengan jelas kehidupan keji yang telah menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan. Sungguh menjijikan merasakan cakaran tangannya yang terbakar, dan saya lega ketika ahli bedah keluarganya, diikuti oleh seorang spesialis, datang untuk membebaskan saya dari tanggung jawab saya. Seorang inspektur polisi juga telah tiba, dan kepadanya saya menyerahkan kartu saya yang sebenarnya. Akan sia-sia dan juga bodoh untuk melakukan sebaliknya, karena saya hampir dikenal dia sama terkenalnya dengan Holmes sendiri. Lalu aku meninggalkan rumah yang suram dan teror itu. Dalam 1 jam saya sudah berada di Baker Street. Holmes sedang duduk di kursinya yang biasa, tampak sangat pucat dan lelah. Terlepas dari luka-lukanya, bahkan saraf besinya telah dikejutkan oleh kejadian malam itu,
dan dia mendengarkan ceritaku tentang transformasi Baron dengan ngeri. "Upah dosa, Watson, upah dosa," katanya. "Cepat atau lambat itu akan selalu datang. Tuhan tahu, dosanya sudah cukup," tambahnya sambil mengambil sebuah jilid coklat dari meja. "Ini buku yang dibicarakan wanita itu. Jika ini tidak akan memutuskan pernikahan, tidak ada yang bisa. Tapi itu akan terjadi, Watson. Harus. Tidak ada wanita yang menghargai diri sendiri yang tahan. Ini buku harian cintanya. Atau buku harian nafsunya. Sebut saja apa yang Anda mau." Saat wanita itu memberitahu kami tentang hal itu, saya menyadari betapa hebatnya senjata yang ada di sana jika kami bisa meletakkan tangan kami di atasnya. Saya tidak mengatakan apa-apa pada saat itu untuk menunjukkan pikiran saya, karena wanita ini mungkin telah memberikannya. Tapi aku memikirkannya. Kemudian penyerangan terhadapku ini memberiku kesempatan untuk membiarkan Baron berpikir bahwa tidak ada tindakan pencegahan yang perlu diambil terhadapku. Itu semua baik-baik saja. Aku akan menunggu beberapa saat. Sedikit lebih lama, tetapi kunjungannya ke Amerika memaksa saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan dokumen yang begitu membahayakan di belakangnya. Oleh karena itu kami harus segera bertindak. Pencurian di malam hari tidak mungkin. Dia berhati-hati. Tapi ada peluang di malam hari. Jika saya hanya bisa memastikan bahwa perhatiannya tertuju. Disitulah Anda dan piring biru Anda masuk. Tapi saya harus yakin dengan posisi buku itu, dan saya tahu saya hanya punya beberapa menit untuk bertindak karena waktu saya dibatasi oleh pengetahuan Anda tentang tembikar Cina. Oleh karena itu saya mengumpulkan gadis itu pada saat-saat terakhir. Bagaimana saya bisa menebak paket kecil apa yang dia bawa dengan sangat hati-hati di bawah jubahnya? Saya pikir dia datang sepenuhnya untuk urusan saya, tetapi tampaknya dia punya urusan sendiri. Dia menduga aku berasal darimu. Saya khawatir dia akan melakukannya. Tapi Anda menahannya cukup lama untuk saya mendapatkan buku itu, meskipun tidak cukup lama untuk melarikan diri tanpa diketahui. "Ah, Sir James, saya sangat senang Anda datang." Teman sopan kami muncul sebagai jawaban atas panggilan sebelumnya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian pada cerita Holmes tentang apa yang telah terjadi. "Anda telah melakukan keajaiban, keajaiban," teriaknya ketika dia mendengar narasi itu. "Tapi jika luka-luka ini separah yang dijelaskan Dr. Watson, maka tentunya tujuan kita untuk menggagalkan pernikahan sudah cukup tercapai tanpa menggunakan buku yang mengerikan ini." Holmes menggelengkan kepalanya. Wanita tipe de Merville tidak bertindak seperti itu. Dia akan mencintainya lebih sebagai martir yang cacat. Tidak, tidak. Sisi moralnya, bukan fisiknya, yang harus kita hancurkan. Buku itu akan membawanya kembali ke bumi, dan saya tidak tahu apapun yang bisa. Itu ada dalam tulisannya sendiri. Dia tidak bisa melewatinya. Sir James membawa pergi itu dan cawannya yang berharga. Karena saya sendiri terlambat, saya turun bersamanya ke jalan. Sebuah brougham sedang menunggunya. Dia melompat masuk, memberi perintah tergesa-gesa kepada kusir yang kebingungan, dan pergi dengan cepat. Dia melemparkan setengah mantelnya keluar jendela untuk menutupi bantalan lapis baja pada panel, tetapi saya telah melihatnya di bawah sorotan lampu kipas kami. Aku tersentak kaget. Lalu aku berbalik dan menaiki tangga ke kamar Holmes. "Aku telah menemukan siapa klien kita," teriakku, meledak dengan berita besarku. "Mengapa, Holmes, ini?" "Dia adalah teman yang setia dan pria yang sopan," kata Holmes sambil mengangkat tangannya. "Biarkan itu sekarang dan selamanya cukup bagi kita." Saya tidak tahu bagaimana buku yang memberatkan itu digunakan. Sir James mungkin yang mengaturnya. Atau lebih mungkin bahwa tugas yang begitu rumit dipercayakan kepada ayah wanita muda itu. Efeknya, bagaimanapun, adalah semua yang diinginkan.
3 hari kemudian muncul sebuah paragraf di Pos Pagi untuk mengatakan bahwa pernikahan antara Baron Adelbert Gruner dan Nona Violette de Merville tidak akan terjadi. Surat kabar yang sama memiliki sidang polisi pengadilan pertama tentang proses terhadap Nona Kitty Winter atas tuduhan serius pelemparan vitriol. Keadaan yang meringankan seperti itu terungkap dalam persidangan sehingga hukuman, seperti yang akan diingat, adalah serendah mungkin untuk pelanggaran semacam itu. Sherlock Holmes diancam dengan tuntutan atas perampokan, tetapi ketika sebuah objek bagus dan kliennya cukup termasyur, bahkan hukum Inggris yang kaku menjadi manusiawi dan elastis. Teman saya belum berdiri di dermaga. Keinginan untuk mendengarkan setiap novel yang bagus. Jangan lupa untuk mengklik ikuti.